Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Erna Chan. Dan video kali ini kita akan membocorkan soal SKB terbaru 2020 khusus jabatan fungsional penyuluh pertanian di lingkup Kementerian Pertanian, Pemprov dan juga Pemda. Jadi soalnya sama saja ya, karena soal untuk jabatan fungsional dibuat oleh instansi pembina, di mana instansi pembina penyuluh pertanian adalah Kementerian Pertanian. Ada 10 nomor soal, semua berpatokan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian. Teman-teman yang daftar formasi ini wajib download peraturan terbaru ini dan membaca, karena soal-soal di sini juga berpatokan pada Permenpan ini, baik soal maupun jawabannya. Kita langsung latihan soal nomor 1. Jenjang jabatan fungsional penyuluh pertanian berdasarkan kategori keterampilan dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi terdiri atas. Jawaban yang paling tepat adalah C. Penyuluh pertanian terampil, penyuluh pertanian mahir, dan penyuluh pertanian penyelia. Jadi teman-teman perlu ingat ya, berdasarkan kategori keterampilan ada 3, terampil, mahir, dan penyelia. Kita lanjut soal nomor 2. Jenjang jabatan fungsional penyuluh pertanian berdasarkan kategori keahlian dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi terdiri atas. Jawaban yang paling tepat adalah A. Penyuluh pertanian ahli pertama, penyuluh pertanian ahli muda, penyuluh pertanian ahli madya, dan penyuluh pertanian ahli utama. Ini juga teman-teman perlu ketahui ya, jangan sampai tertukar antara terendah dengan tertinggi. Kita lanjut nomor 3. Berikut ini yang bukan uraian kegiatan tugas jabatan fungsional penyuluh pertanian terampil adalah. Jawaban yang paling tepat adalah D. Melakukan fasilitasi Poktan atau Gapoktan dalam meningkatkan aksesibilitas terhadap informasi sarana dan prasarana, karena pilihan D ini merupakan salah satu dari tugas penyuluh pertanian mahir. Sedangkan dalam soal yang ditanyakan adalah penyuluh pertanian terampil. Untuk penyuluh pertanian terampil, tugasnya adalah A, B, C, dan E, serta melakukan fasilitasi Poktan atau Gapoktan dalam meningkatkan aksesibilitas terhadap informasi, teknologi, dan pasar. Jadi yang benar adalah teknologi dan pasar ya untuk terampil. Sedangkan informasi sarana dan prasarana itu untuk penyuluh pertanian mahir. Teman-teman perlu membedakan tugasnya ini. Saya sarankan teman-teman menghafal khusus untuk jabatan teman-teman. Nomor 4.
Uraian kegiatan tugas jabatan fungsional penyuluh pertanian ahli pertama sebagai berikut, kecuali jawaban yang paling tepat adalah B. Karena melakukan evaluasi penumbuhan poktan dan gapoktan merupakan tugas dari penyuluh pertanian ahli muda. Sedangkan untuk penyuluh pertanian ahli pertama, tugasnya adalah mengumpulkan dan mengolah data penumbuhan poktan dan gapoktan. Jadi untuk evaluasi itu dilakukan oleh penyuluh pertanian ahli muda, sedangkan penyuluh pertanian ahli pertama melakukan pengumpulan dan pengolahan data penumbuhan poktan dan gapoktan. Jangan sampai tertukar ya, semoga teman-teman bisa ingat. Selanjutnya nomor 5. Berapakah angka kredit yang diperoleh penyuluh pertanian yang melaksanakan tugas penyuluh pertanian yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya dari angka kredit setiap butir kegiatan? Jawaban yang paling tepat adalah C, 80%. Teman-teman bisa lihat dalam Permenpan tersebut pasal 11 ayat 1 poin A. Jadi penyuluh pertanian yang melaksanakan tugas penyuluh pertanian yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya memperoleh 80% angka kredit. Selanjutnya nomor 6. Berapakah angka kredit yang diperoleh penyuluh pertanian yang melaksanakan tugas penyuluh pertanian yang berada satu atau dua tingkat di bawah jenjang jabatannya dari angka kredit setiap butir kegiatan? Jawaban yang paling tepat adalah E, 100%. Jadi bagi penyuluh pertanian yang melaksanakan tugas penyuluh pertanian satu atau dua tingkat di bawah jenjang jabatannya memperoleh 100% dari angka kredit. Teman-teman perlu membedakan ya dengan nomor 5. Ini terdapat dalam pasal 11 ayat 1 poin B. Selanjutnya nomor 7. Berapakah jumlah angka kredit kumulatif minimal untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan atau pangkat penyuluh pertanian dengan pendidikan sarjana atau diploma 4 bagi golongan 3A? Jawaban yang paling tepat adalah B, 50. Jadi angka kredit kumulatifnya adalah 50 ya untuk kenaikan jabatan bagi pendidikan sarjana atau diploma 4. Nomor 8. Pengangkatan dalam jabatan fungsional penyuluh pertanian kategori keterampilan melalui pengangkatan pertama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, kecuali jawaban yang paling tepat adalah D, berijazah paling rendah sarjana atau diploma 4 bidang pertanian. Karena untuk syarat yang D ini bagi penyuluh pertanian kategori keahlian. Sedangkan untuk kategori keterampilan syaratnya adalah berijazah paling rendah diploma 3 dalam bidang pertanian. Syarat selanjutnya adalah berstatus PNS, memiliki integritas dan moralitas yang baik,
sehat jasmani dan rohani, serta nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Selanjutnya nomor 9. PNS yang telah diangkat dalam jabatan fungsional penyuluh pertanian harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan pertanian paling lama berapa tahun setelah diangkat? Jawaban yang paling tepat adalah C, 3 tahun. Teman-teman bisa cek pada pasal 14 ayat 5. Selanjutnya nomor 10. Berikut ini yang bukan persyaratan pengangkatan dalam jabatan fungsional penyuluh pertanian melalui promosi, yaitu jawaban yang paling tepat adalah B. Nilai kinerja atau prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Kecuali itu ya, karena yang tepat adalah nilai kinerja atau prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir untuk mengikuti promosi. Dapat dilihat pada pasal 19 ayat 2 poin B. Ya, kita udah latihan 10 nomor soal, dan pastikan teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena kita akan terus latihan soal, bagi-bagi FR, serta belajar materi berbagai formasi di lingkup Kementerian Pertanian. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.